Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video ini, aku akan memaparkan hasil observasiku tentang implementasi Pancasila dan analisisnya dalam pendidikan Pancasila. Sebelum itu, perkenalkan, namaku Jafal Fadil Ramadan, biasa dipanggil Jafal. Aku adalah mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2021, Institut Teknologi 10 November. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan mata kuliah Pancasila. Selamat menonton. Selanjutnya, alasan dilakukan observasi. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia tidak terbentuk begitu saja. Yang kedua, Pancasila terbentuk melalui proses panjang dalam sejarah bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai yang terdapat di dalamnya merefleksikan kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman, yang dibingkai menjadi satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, pentingnya implementasi dari nilai-nilai Pancasila masih kurang dipahami oleh masyarakat, terutama generasi milenial saat ini. Oleh karena itu, observasi ini dirasa perlu dilakukan agar mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat dan juga mencari solusi agar permasalahan ini dapat diselesaikan. Yang pertama, apa itu Pancasila? Pancasila merupakan sebuah dasar negara dari Republik Indonesia. Di dalamnya terdapat sila-sila yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sila-sila yang ada di Pancasila memiliki maknanya masing-masing yang harus diterapkan ke dalam kehidupan setiap masyarakat Indonesia sehari-hari. Namun, sekarang banyak generasi muda yang lupa akan pentingnya Pancasila. Oleh karena itu, kita harus tahu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mulai dari yang pertama, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan dengan bintang 5 sudut, di mana bintang tunggal dalam lambang ini diartikan sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Jumlah bintang yang hanya satu atau tunggal ini juga melambangkan keesaan Tuhan. Contoh pengamalannya itu yang pertama, menerapkan toleransi umat beragama. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang diyakini. Dan yang ketiga ini ada gambar masjid dan juga gambar gereja, di mana terdapat di lingkungan rumah saya yang letaknya juga sangat berdekatan, yang tandanya itu merupakan toleransi umat beragama. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Simbol ini mengartikan antar kaum yang harus bersatu, bekerja sama, sehingga kuat seperti rantai. Contoh pengamalannya itu, yang pertama, memberi bantuan kepada sesama yang membutuhkan, dan yang kedua, berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Jenis pohon beringin adalah spesies pohon yang kuat, besar, dan berdaun rimbun. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus bentuk persatuan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Contoh pengamalannya itu yang pertama bergotong royong. Sebagai negara majemuk, keberagaman antar masyarakat di Indonesia dapat menjadi kekuatan bangsa, bukan sebagai kelemahan.
Justru masyarakat Indonesia memiliki sifat majemuk yang memang sangat mencintai keberagaman ini. Kemudian yang kedua, membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Berkumpul di sini kemudian diartikan sebagai kegiatan musyawarah antar orang-orang untuk melahirkan suatu keputusan, pastinya secara adil dan atas keputusan bersama semua pihak. Contoh pengamalannya itu yang pertama, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, di mana musyawarah ini mengenai acara di lingkungan sekitar yang dilakukan secara virtual karena sedang pandemi, melalui platform yang telah tersedia seperti Zoom atau Google Meet. Yang kedua, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Kemudian sila yang kelima. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas. Hal ini melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Contoh pengamalannya itu yang pertama, mengedepankan sikap adil antara sesama manusia, dan yang kedua, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan tadi, yang pertama, cinta tanah air. Sebagaimana generasi-generasi terdahulu berperan dalam menghadapi tantangan amannya atas dasar rasa cinta tanah air yang mendalam, yang memberikan motivasi kuat untuk berjuang, maka rasa cinta tanah air yang mendalam ini juga menjadi motivasi bagi generasi muda sekarang dalam berjuang menghadapi tantangan zaman yang rumit ini. Kemudian, sikap budaya harmoni. Sikap budaya Indonesia yang sama dalam semua kebudayaan Indonesia adalah bahwa manusia Indonesia menegakkan harmoni dalam hubungannya dengan alam semesta dan juga masyarakat. Kemudian kesimpulannya, Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia sebagai pedoman bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri atas 5 sila yang mengandung nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai tersebut diwujudkan sebagai pengamalan dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan arus globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila kian memudar di tengah-tengah masyarakat, sehingga Pancasila tidak mampu lagi menjadi pandangan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini juga meliputi para generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga dengan dibuatnya presentasi ini bisa memberikan ilmu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.